Bener nggak sih gitu, China ini sedang ada dalam tren stagflasi? Ya, kalau dari sisi pertumbuhan ekonomi memang di kuartal 3 ini mengalami penurunan yang cukup signifikan ya dibandingkan dengan kuartal 2, di mana kuartal 2 juga turun dari kuartal pertama. Artinya memang ada tren penurunan pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, inflasi itu mengalami kenaikan yang cukup tinggi ya, dari di bawah 0% menjadi 1,5%. Nah, ini memang dua ciri di mana suatu ekonomi itu dikatakan mengalami stagflasi. Tapi tentunya ada satu ciri lain, yaitu terkait dengan tingkat pengangguran. Nah, kalau di China sendiri sebenarnya tingkat pengangguran saat ini relatif cukup baik ya, dalam artian dalam tren penurunan, jadi bukan dalam tren kenaikan gitu. Jadi kalau mau disimpulkan bahwa China itu dalam kondisi stagflasi, saya pikir belum 100% benar gitu. Kalau belum 100% benar ini berarti kondisinya masih lagging aja gitu ya Mas Mino ya. Nanti kondisi ini tentunya akan menjadi normal lagi atau mungkin malah pertumbuhan ekonominya yang tadinya lemah ini akan menjadi lebih kuat begitu di kuartal selanjutnya. Ya, sebenarnya kalau kita perhatikan ya memang di kuartal 2 kemudian di kuartal 3 di China kan ada, boleh dibilang ada semacam gangguan ya, mulai dari gelombang COVID, kemudian tren kenaikan komoditas dan krisis energi yang memaksa beberapa pabrik itu harus berhenti beroperasi ya, dan itu tentunya berdampak negatif terhadap GDP Cina yang tadi turun karena porsinya sekitar untuk industri itu 30-an%. Nah, tapi kalau kita lihat sekarang, itu krisis energi kan boleh dibilang udah bisa diatasi lah. Kemudian harga batu bara juga sudah mulai turun. Ini tidak terlepas dari harga gas yang di Eropa juga udah mulai turun. Artinya ini ada harapan bahwa ke depan ini tren penurunan ekonomi China itu bisa berubah gitu. Dalam artian ada tren kenaikan. Tadi juga ada beberapa data yang menunjukkan bahwa ekonomi Cina kelihatannya bergerak ke arah yang cukup baik, mulai dari data manufaktur yang di bulan Oktober juga naik, kemudian industrial output ya tadi yang sempat tertekan juga udah mulai naik juga gitu, bahkan lebih tinggi dari ekspektasi di bulan Oktober gitu, Mas Viguna. Jadi ekspektasinya sih ke depan sebenarnya ada harapan ya bahwa ekonomi Cina ini tidak meneruskan tren penurunannya gitu. Untuk jawab pertanyaan-pertanyaan menarik dari para Sobat Cuan, Mas Mino gimana nih? Yang pertama nih, benar nggak nih kalau stagflasi sebaiknya incer saham industri hulu dulu gitu ya, seperti batu bara, nikel, emas dan kawan-kawannya? Tadi ya, kondisi stagflasi itu justru dicirikan oleh proses pertumbuhan ekonomi yang semakin menurun ya. Artinya permintaan akan komoditas ya, kecuali emas tadi itu berpotensi akan turun juga gitu. Dan itu dampaknya tentunya akan negatif ya terhadap emiten-emiten yang berbasis komoditas tadi ya, kecuali emas gitu. Gitu Mas Viguna. Baik, berarti memang benar ya, komoditas-komoditas yang dianggap safe haven seperti emas ini bisa jadi incaran ya. Dan juga emiten-emiten yang terkait emas juga ini berarti layak koleksi nih seperti saat ini Mas Mino. Ya, dengan kondisi yang sebenarnya sekarang kan belum pasti ya antara stagflasi beneran terjadi atau enggak. Ya, misalnya kalau teman-teman mau berjaga-jaga bisa aja, tapi ya tentunya kita akan melihat perkembangan ke depan seperti apa. Kalau misalnya nanti ternyata pertumbuhan ekonomi China itu kembali berbalik menguat, tentunya ya emas itu tidak akan menarik lagi gitu. Oke, oke. Kalau kita lihat nih dari sektor secara keseluruhan dari indeks harga saham gabungan Ya. kita di tengah kondisi stagflasi yang terjadi ini sektor mana sih yang paling akan resilient gitu, Mas Mino? Ya, tentunya sektor-sektor yang berbasis konsumer ya, tentunya konsumer yang kebutuhan pokok, misalnya kayak ICBP, kemudian emiten-emiten yang
berbasis misalnya kayak telekomunikasi yang notabene sekarang permintaannya cukup kuat juga di berbagai kondisi gitu. Jadi lebih yang sifatnya permintaan akan barangnya itu defensif gitu Mas Bikuna. Jadi kalaupun ada proses istilahnya pelemahan pertumbuhan ekonomi, tapi produk mereka itu masih tetap dikonsumsi gitu. Baik. Nah ini boleh langsung dikasih contoh stock pick-nya nggak nih Mas Mino? Tadi udah sempat sebut satu ICBP dan dari telekomunikasi ada apa aja nih yang bisa dilihat-lihat nih, dilirik-lirik oleh Sobat Cuan kita? Ya, sebenarnya kalau untuk telekomunikasi kan boleh dibilang ya semuanya sebenarnya boleh ya, baik Telkom maupun ISAT, kemudian Excel. Tapi mungkin kalau misalnya teman-teman hanya mau beli satu, saran saya mungkin kita pilih salah satu market leader-nya, misalnya Telkom gitu, Mas Wikun. Mhm. Berarti udah ada beberapa nih, ada ICBP, Telkom, ataupun Indosat. Nah ini dari pertanyaan Sobat Cuan kita yang kedua, apakah saham perbankan makin moncar nih di tengah kondisi stagflasi? Ya, gini, tadi kan kalau misalnya terjadi si amit-amit sebenarnya ya, dan kondisinya sebenarnya di kita mungkin agak jauh karena inflasi di kita itu di bawah 2%, Mhm. kemudian apa namanya, ekonomi kita juga sebenarnya dalam tren naik juga ya, walaupun kemarin sempat terganggu karena PPKM. Nah, kalau misalnya eh, terjadi stagflasi, memang ini kan dalam artian pasti ekspektasi inflasi akan naik. Inflasi akan naik, ini lanjutannya adalah BI akan menaikkan suku bunga lebih cepat dari perkiraan, karena ya tentunya tujuannya adalah untuk mengendalikan inflasi, karena inflasi yang terlalu tinggi akan berdampak pada penurunan daya beli di masyarakat. Nah, tentunya dengan kondisi seperti itu justru kurang bagus ya untuk emiten-emiten perbankan, kan kalau Mhm. ekonominya istilahnya mengkerut gitu misalnya, pertumbuhannya turun, artinya potensi penyaluran kredit juga akan turun gitu, dan ketika kondisi ekonomi semakin memburuk juga misalnya, itu potensi apa namanya, kualitas kredit juga akan menurun. Jadi secara umum sebenarnya kondisi ini ya secara khusus tidak baik ya untuk emiten-emiten sektor perbankan, walaupun sebenarnya kalau ini benar-benar terjadi ya hampir semua sektor kecuali yang defensif ya, untuk barang-barang yang memang sangat dibutuhkan itu akan pasti akan terkena dampak negatif gitu Mas. Dan usai jeda, Dewan Pengupahan Nasional telah menetapkan UMP tahun 2022 hanya naik 1%. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Ellen Gracia. Tetaplah bersama kami di Investasi. Jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan juga di Play Store untuk terus mengikuti informasi dan berita terkini terkait ekonomi dan juga bisnis.